Dalam kitab Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan ayat 35. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Maka dari itu Engkau kiranya menolong kami Tuhan. Kami berharap dan berlindung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang memperlengkapi kami. Karena segala sesuatu, semua persiapan, kepandaian, pengetahuan kami tidak akan menjadi berarti tanpa pertolongan Tuhan untuk memahami firman-Mu. Dan bawalah kami untuk selalu dapat mengenal Engkau ya Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan ayat 35 tertulis begini. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berhenti, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikian saudara-saudara, satu bagian Alkitab yang akan menjadi perenungan kita di secara khusus dalam kalangan Gereja Masih Injili di Minahasa. Dan di MTPJ, saudara-saudara, ada satu tema yang hendak dibicarakan atau dibahas, disampaikan. Tema itu adalah berjalan bersama dalam terang Tuhan, dalam terang firman. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu bersama bahwa di kehidupan saat ini begitu kompleks persoalan-persoalan yang dihadapi oleh manusia. Begitu kompleks, saudara-saudara. Persoalan sosial itu begitu kompleks. Tidak terkecuali orang Kristen ada di dalamnya. Persoalan yang makin kompleks itu mendesak atau ya manusia didesak oleh berbagai kebutuhan dan alasan serta ditarik oleh berbagai tujuan. Nah, dengan adanya kompleksitas kehidupan itu, maka waktu terasa begitu cepat berlalu, begitu cepat. Karena hidup ini seakan-akan setiap menit itu terisi oleh kesibukan-kesibukan, baik yang bersifat rutinitas belaka maupun kesibukan-kesibukan yang bersifat tidak terprogram, tidak terencana. Ya, contoh kita lagi duduk santai atau lagi merenungkan sesuatu, tiba-tiba ada yang mengajak jalan-jalan. Karena sekarang objek wisata sudah kembali dibuka, yang lain ke mall, lain nonton, dan belum lagi kesibukan-kesibukan lainnya,
dan juga tuntutan-tuntutan lainnya. Apalagi ketika sekarang ini kita diperhadapkan dengan informasi atau berita-berita yang mengejutkan. Nah, bahkan di sisi yang lain begitu menakutkan, ya, berita peperangan, suatu fenomena atau bahaya yang seakan-akan akan mengarah pada terjadinya perang dunia selanjutnya. Kemudian persoalan ekonomi yang carut marut, persoalan stabilitas politik di Indonesia, bahkan di kancah internasional atau dalam skop global, persoalan politik dan persoalan kesehatan, saudara-saudara, begitu luar biasa. Dan orang berlomba-lomba untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan lebih dalam rangka antisipasi masa depan, karena ketakutan akan situasi yang terjadi. Sehingga dengan cara itu kemudian tawaran-tawaran dunia, kenikmatan, kemudahan, dan segala sesuatu yang disediakan kepada manusia juga mendorong orang untuk memanfaatkan itu tanpa lagi peduli. Atau dengan kata lain, mengurangi tingkat kepedulian, kepekaan sosial, dan membawa orang kepada satu cara hidup yang sangat egois, yang sangat terpusat kepada diri sendiri. Orang-orang yang kemudian lebih materialistis, ya, lebih mencintai hal-hal yang bersifat bendawi. Belum lagi kesenangan-kesenangan yang atau orang-orang yang menganggap atau mengejar hidup itu tentang kesenangannya saja. Satu hal yang sangat mengerikan ketika apa yang disebut dengan hedonisme itu semakin terasa di lingkungan tempat tinggal kita, tidak terkecuali, saudara-saudara. Bahkan mungkin Bapak Ibu yang berpelayanan sebagai pendeta, guru agama, penatua, diaken, vikaris pendeta, kita merasakan itu, tuntutan-tuntutan dalam ruang pelayanan pun begitu luar biasa, sangat terasa. Dan karena itu, belum lagi saudara-saudara kenyataan bahwa teknologi memanjakan manusia, walaupun memudahkan, tapi di satu sisi merugikan, karena orang tidak mau bersekutu lagi. Ada yang tidak mau bersekutu. Nah, mereka cukup dengan mendengar firman lewat, ya seperti sekarang, lewat YouTube, lewat Facebook, Instagram, video-video pendek tentang khotbah, renungan-renungan lainnya, dan berbagai macam gitu. Belum lagi orang-orang yang mencari identitas diri, mencari kedamaian batin dengan cara mengejar filsafat, pengetahuan-pengetahuan yang tinggi, kemudian hal-hal spiritual yang bukan agama, dalam pengertian agama-agama yang ada sekarang, agama-agama besar, agama-agama yang diakui. Nah, ini semua saudara membawa orang-orang pada, ya, kadang-kala sikap-sikap hidup yang menjauhi firman Tuhan, tidak mau berjalan dengan firman, tidak mau dituntun oleh firman Tuhan. Nah, ini kiranya alasan yang akan menghentar kita untuk membahas tema yang akan dibicarakan juga dalam pelayanan gereja masih Injili di Minahasa, saudara-saudara. Mari kita lanjut, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita lihat tentang Injil Lukas, karena bacaan kita dalam Lukas pasal 24 ini memang harus kita pahami secara keseluruhan dalam konteks Injil Lukas atau penulis Lukas itu sendiri. Tidak dapat disangsikan lagi, walaupun dari beberapa waktu yang lampau ada banyak perdebatan dan lain sebagainya, banyak kajian. Tapi sebagian besar ahli sependapat bahwa penulis Injil Lukas adalah orang yang sama yang menuliskan Kisah Para Rasul. Misalnya kita bisa lihat dalam kemiripan alamat tujuan Injil Lukas dan Kisah Para Rasul dalam Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 14 dan dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai ayat 2, ya, yang mengalamatkan kepada Theophilus. Nah, kemudian juga dari catatan Kisah pasal 16 ayat 10, pasal 20 ayat 5, kata kami digunakan menunjuk bahwa penulis Kisah Para Rasul adalah teman seperjalanan Paulus. Tercatat juga dalam Kolose pasal 4 ayat 14, 2 Timotius pasal 4 ayat 11, dan kemudian Filemon pasal 1 ayat 24. Ketiga, adanya istilah-istilah atau bahasa-bahasa yang sering digunakan dalam dunia medis. Itu unik, ya. Karena Lukas adalah seorang tabib seperti kata Paulus, yang rekannya seorang dokter, seorang tabib, gitu ya. Bahasa-bahasa medis yang muncul dalam kitab Lukas itu ada, ya, cukup banyak. Kemudian para bapak gereja, ya, Kanun Muratori, ya, seperti Irenaeus, Clemens dari Alexandria, Origenes dan Tertullianus, semuanya itu sependapat bahwa penulis Injil Lukas itu adalah, dan Kisah Para Rasul adalah orang yang sama, yaitu Lukas. Nah, Injil Lukas ditulis dalam kurun waktu tahun 62 sampai tahun 68, atau di antara itu, atau di tahun 62, atau pokoknya di antara tahun 62 dan sampai tahun 68. Ya. Tentang penerima Injil ini, ya, kita tahu di bagian awal Theophilus. Theophilus artinya orang yang dikasihi Allah, orang yang dikasihi Allah. Nah, banyak penafsir sepakat bahwa Theophilus memang adalah seorang yang real, atau ya, orang yang benar-benar orang yang ada, gitu ya, yang nyata, manusia, bukan hanya sebuah istilah, bukan menunjuk kepada satu gambaran saja, ya, tapi benar-benar seseorang yang mungkin memiliki jabatan, seorang petinggi yang ada di Kekaisaran Romawi, mungkin petinggi di wilayah Antioquia. Dan Theophilus ini barangkali adalah sahabat dari Lukas, dan barangkali maksud dari Lukas adalah
Karena Theophilus adalah seorang pejabat, maka menjadi penting bagi Lukas untuk melihat dengan cerdas, maka Injil ini akan menjadi aman secara politik di tangan Theophilus. Karena pada waktu itu kita tahu bersama tekanan politik dari kekristenan Romawi terhadap pertumbuhan kekristenan awal. Kita mengerti sampai di sana kira-kira ya, saudara-saudara. Dan siapa sebenarnya menjadi tujuan atau sasaran dari tulisan Injil Lukas ini ditulis ya? Tentunya banyak ahli sependapat juga bahwa Injil ini ditulis untuk pembaca non-Yahudi. Ya, umumnya berkata begitu. Ya, bagi orang non-Yahudi. Karena Lukas sendiri juga disepakati bahwa dia juga adalah seorang yang berlatar belakang bukan Yahudi. Dia adalah seorang yang bertobat gitu ya, kemudian percaya Yesus. Memang ada persoalan dalam kehidupan jemaat pada waktu Lukas menuliskan ini. Ada situasi keadaan selain persoalan-persoalan yang bermacam-macam, tapi ada satu persoalan pokok di mana soal kedatangan Kristus, kedatangan Tuhan, gitu ya. Ya, di tahun penulisan ini, saudara-saudara. Jadi sudah ada kurang lebih ya ada sekitaran 20 tahun sesudah kematian Yesus ya. Jadi ada satu harapan besar dan ini menjadi persoalan tentang kedatangan Yesus yang belum terjadi. Mereka memegang pernyataan atau janji itu seakan-akan itu akan segera terjadi pada zaman itu. Sehingga situasi ini mendorong Lukas untuk menuliskan dan menguatkan jemaat pada waktu itu, orang-orang Kristen pada waktu itu, supaya tetap percaya, tetaplah berharap. Karena dalam Lukas pasal 21 ayat 8 dan 9b, itu juga Lukas menyebutkan bahwa, atau menegaskan bahwa hari Tuhan pasti akan datang. Nah, titik berat teologi Lukas adalah Yesus ditampilkan sebagai anak manusia. Anak manusia di sini dipahami sebagai dia yang peduli sesama, dia yang kemudian datang sebagai manusia, mencari dan menyelamatkan yang sesat, dia yang hidup dan mau bersama-sama dengan siapa saja. Ya, dia yang menghilangkan batas-batas sosial yang selama ini dipertahankan atas dasar ketidakadilan dan lain sebagainya. Saudara-saudara, itulah saya kira sifat teologi yang hendak disampaikan oleh Lukas. Dan itu juga menjadi latar belakang pemikiran yang kita dapat pahami dengan kisah Emmaus. Kisah yang kemudian terjadi karena belas kasihan terhadap orang-orang yang di luar pusat keagamaan Yahudi, di luar Yerusalem sebagai tempat penantian kedatangan Mesias itu sendiri. Di luar itu ada jaminan, ada janji, ada pengharapan di mana Yesus juga hadir sekalipun di desa atau di kampung yang sangat jauh, gitu ya, di daerah yang terpencil sekalipun ya, kepada orang-orang yang sedang tertekan, kebingungan dan kehilangan pengharapan. Itulah Kleopas dan rekan seperjalanannya. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat pembahasan teks kita kali ini. Kita akan kaji ini secara hermeneutik. Kita akan melakukan proses eksegese di dalamnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pertama tentang dua murid. Tentang dua murid. Ini menjadi pertanyaan menarik, saudara-saudara. Ada banyak pertanyaan di sekitar siapa dua orang murid ini. Tentu yang pertama jelas namanya adalah Kleopas. Kleopas ini juga muncul dalam beberapa catatan dalam Alkitab, dalam Perjanjian Baru. Kleopas ini merupakan paman dari Yesus Kristus sendiri. Itu ya dikatakan demikian dalam pandangan para ahli. Kemudian siapa rekan yang bersama-sama dengan Kleopas? Ada berapa pendapat dan pendekatan. Ada yang mengatakan bahwa dia adalah istri Kleopas sendiri. Ada yang mengatakan dia teman saja. Kemudian kalaupun begitu, yang jelas mereka berdua, siapa mereka? Murid mana mereka? Dari murid dari kelompok mana? Nah, banyak ahli sependapat bahwa kedua murid ini adalah kedua murid yang tergabung dalam ke-70 murid yang diutus oleh Yesus. Kenapa? Karena dalam ke-70 murid itu, Yesus mengutus mereka berpasang-pasangan. Dan kuat kemungkinan berpasang-pasangan itu yang sebagian besar berpasang-pasangan itu adalah suami istri. Itu kuat kemungkinannya. Karena pendekatan pelayanan Yesus pada awalnya memang banyak menggunakan orang-orang terdekat atau saudara-saudaranya sendiri, kerabat-kerabatnya sendiri. Dan di sini juga kita menarik perhatian yang luar biasa bahwa Lukas menaruh titik berat terhadap pentingnya pelayanan atau Injil hadir di tengah-tengah keluarga. Ya, ini hanya asumsi saya saja, saudara-saudara. Kemudian mari kita lihat selanjutnya, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Perjalanan mereka adalah menuju ke Emmaus, sebuah desa atau kampung. Emmaus adalah sebuah kampung di sebelah atau arah barat laut Yerusalem. Jaraknya kurang lebih, kalau Alkitab menyebut 7 mil, kurang lebih 11 km. Jadi tidak terlalu jauh juga, ya, tidak terlalu jauh. Ya, kalaupun jalan kaki tentu itu tidak terlalu jauh juga, saudara-saudara. Tapi bukan itu persoalannya. Ini disebutkan kampung. Kemudian arti dari kampung dari kata Emmaus itu, ya, yang dari bahasa Yunani Emmaus, bahasa Latinnya Emmaus, kemudian bahasa Ibraninya Hamat, yang artinya sumber air panas. Ada yang mengatakan bahwa Yesus itu pernah
mampir, betul-betul pernah mampir dan sempat cuci kaki di air panas yang ada di Emmaus. Itu hanya spekulasi pendapat saja. Nah, kita tidak bicara panjang lebar lagi tentang Emmausnya. Bapak Ibu Saudara-saudara, sekalipun memang ada hal yang perlu saya sampaikan, ada yang mengatakan bahwa Emmaus ini kemungkinan adalah Emmaus yang ada dalam kitab Makabe. Tapi persoalannya, Emmaus yang ada dalam kitab Makabe itu dicatat jaraknya 30 km. Sementara dalam Injil Lukas ini hanya 11 km kurang lebih. Ya? Jadi sangat jauh berbeda. Ditarik kepada Emmaus dalam konteks Makabe karena seolah-olah mau dikatakan bahwa Yesus juga adalah Mesias yang akan menyelamatkan Israel. Tapi bedanya, Makabe pendekatannya politik, sementara Yesus pendekatannya non-politik atau lebih kepada pendekatan spiritual, pendekatan sosial, pendekatan kemanusiaan, keselamatan yang Yesus hadirkan, saudara-saudara. Baik, Bapak Ibu kita lanjut lagi. Secara historis, teks ini terjadi, saudara-saudara, pada waktu bersamaan atau tidak lama setelah atau pada hari itu juga, setelah para perempuan yang dicatat dalam pasal 24 ayat 10, para perempuan Maria dari Magdala, Yohana dan Maria ibu Yakobus mendapati bahwa kubur Yesus telah kosong dan bahwa diinformasikan kepada mereka oleh seseorang, ya. Ini ada pada ayat yang keempat. Dua orang yang berdiri dekat mereka menyampaikan bahwa Yesus itu hidup kembali atau bangkit. Disampaikan kepada para murid dan mereka rupanya ada dan mendengar informasi itu di tempat yang sama. Kedua orang ini kita perhatikan alur proses historiknya, ya. Nah, kemudian saudara-saudara, pada hari yang sama itu juga setelah mendengar informasi itu, bahkan dikatakan dalam bacaan Alkitab kita, setelah dalam penjelasan di bagian bawah, bukan hanya perempuan-perempuan itu, tetapi juga kita lihat ya dalam dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa, jadi setelah perempuan, ada juga murid-murid atau saudara-saudara yang lain pergi membuktikan itu. Dan kedua murid ini rupanya mendengar beberapa informasi yang mengatakan Yesus itu hidup karena kuburnya kosong. Tidak mungkin dicuri karena dijaga oleh para pengawal atau apapun itu. Tapi lihat saudara-saudara, di hari yang sama saat mereka mendapat informasi, mereka justru meninggalkan Yerusalem dan hendak mengadakan perjalanan ke Emmaus. Banyak ahli mengatakan kembali ke Emmaus atau pulang kampung. Ya saudara-saudara, ini proses historik dalam teks ini Bapak Ibu saudara-saudara. Kita lihat secara struktur teks Bapak Ibu. Secara struktur teks mari kita lihat saudara-saudara. Ayat 13 dalam bacaan kita, saya sudah jelaskan tadi dalam proses historik teks ini. Kemudian ayat 14 sampai ayat 15a bahwa mereka, ini saudara-saudara kita boleh lihat ya, mereka dalam perjalanan itu mereka bercakap-cakap tentang kematian Yesus, bahkan tentang kebangkitan atau cerita atau informasi tentang kebangkitan itu. Kemudian mereka rupanya dalam kebingungan yang besar, tetapi kemudian mereka ya, dan seperti apa mungkin merasa malu tertekan dengan kenyataan orang yang mereka harapkan itu telah mati, sehingga mereka harus ya sebaiknya kembali saja. Dan dalam situasi itu saudara-saudara, pada ayat 14 dan ayat 15 itu Yesus tiba-tiba datang atau Yesus hadir dan bersama-sama dengan mereka. Itu kita bisa lihat dalam ayat ke-15. Dan saudara-saudara, pada ayat yang ke-15 ini ketika Yesus hadir, tidak langsung dikenali. Jadi kesannya bahwa Yesus itu hadir sebagai orang asing yang akan turut serta dalam perjalanan mereka. Ayat 16, kita lihat ayat 16. Ayat 16, kenapa mereka tidak langsung mengenal Yesus? Ini persoalannya saudara-saudara, tidak langsung mengenal Yesus. Nah, kita lihat kata yang digunakan sebagai menghalangi, diterjemahkan menghalangi. Dari bahasa Yunani itu ekratonto. Ekratonto ini dari kata krateo, memiliki arti menangkap, memegang, tetap tidak diampuni, dan kemudian tidak mencapai. Tidak mencapai di sini artinya, mencapai di sini artinya maksud, gitu ya. Nah, kata ini juga krateo itu, ekratonto itu berasal dari kata benda netral kratos. Ya, ada beberapa kata itu, ada kratei, kraton, dan artinya kuasa. Kuasanya berkuasa, kekuatan, jalan, yang juga dalam Alkitab bahasa Inggris, power, dominion, strength, mighty. Nah, saudara-saudara, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan hermeneutik bahwa sesuatu yang menghalangi mata mereka bukanlah hal fisik, bukan gangguan mata, gitu ya. Bukan soal apa istilah mungkin semacam katarak atau ada kemasukan benda kotor, gitu ya. Karena dua-duanya tidak mengenali. Kalaupun ada
kemungkinan sama gangguan mata itu hal yang sangat kecil sekali, dan tidak ada juga dalam teks ini, tidak nampak, saudara-saudara. Jadi bukan soal gangguan fisik, melainkan ada sesuatu yang lebih bersifat energi, kekuatan, ada sesuatu yang lebih bersifat menguasai mata mereka. Jadi bukan benda, tapi energi, kekuatan atau kuasa. Nah, entahkah itu kekuatan negatif atau roh, atau ya kita akan lihat sebentar dalam ulasan lanjutan, atau apakah itu memang adalah sengaja Yesus sendiri yang menghalangi, mencegah mereka untuk segera mengenal Dia. Jangan-jangan Yesus sendiri dengan kuasanya, saudara-saudara. Ya, ini hanya spekulasi, asumsi saya, karena mereka belum siap untuk menerima kenyataan tentang Yesus yang bangkit itu, karena mereka tidak mengerti firman Tuhan. Itu asumsi hermeneutik saya, saudara-saudara. Nah, tapi bisa juga ini merupakan satu gambaran dari perjalanan yang kita lihat nanti dalam percakapan mereka. Tidak bisa mengenal karena mereka tidak mengerti kitab suci. Jadi tidak bisa mengenal karena halangan di dalam diri sendiri. Sesuatu yang menguasai pikiran, sesuatu yang menguasai hati. Bisa karena kecemasan yang terlalu berlebihan, ketakutan yang terlalu berlebihan. Bisa juga karena kesalahpahaman tentang kitab suci, tentang kitab-kitab Musa dan kitab para nabi. Itu kemudian dijelaskan oleh Yesus, gitu ya. Menjadi penting dan kemudian dijelaskan oleh Yesus. Jangan-jangan karena itu, saudara-saudara. Saya tidak tahu pasti juga karena tidak dijelaskan secara terbuka dalam bagian Alkitab kita ini. Ini asumsi saya saja. Jangan-jangan karena itu, karena mereka hanya menganggap Yesus dari sudut pandang kepentingan duniawi saja. Yesus ditempatkan sebagai sosok politis, sebagai nabi yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Tidak melihat Yesus dari sudut pandang Mesias yang harus menderita mati dan kemudian menghadirkan penebusan dan pembebasan secara spiritual bagi orang-orang Israel dan seluruh manusia. Nah, kisah ini memang hanya dicatat dalam kitab Lukas, walaupun ada satu kemiripan dengan apa yang dicatat dalam kitab Injil Markus pasal 16 ayat 12 dan 13, tapi tidak bisa kita berasumsi terlalu jauh karena juga tidak lengkap gambarannya dalam kitab Markus, sehingga ini merupakan satu keunikan yang luar biasa yang hanya muncul dalam kitab Lukas. Nah, kita sudah bahas tentang apa yang menghalangi itu, saudara-saudara. Kemudian kenapa mengenal itu, kata mengenal itu dari bahasa Yunani pada ayat yang ke-16 juga, itu dari kata epigenonai. Ini muncul dalam Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 28 dan Kisah 24 ayat 8 dan kemudian Kisah Para Rasul 24 ayat 11. Nah, kata mengenal pada ayat 31, ya, kata mengenal pada ayat 31, epigenosan muncul dalam Matius pasal 17 ayat 12 dan Lukas pasal 1 ayat 22. Kita perhatikan ini baik-baik ya, saudara. Kedua kata tersebut berasal dari kata ginosko. Ginosko ini berarti mengetahui, mengenal, memahami. Kata ginosko ini sejajar dengan kata yada dalam bahasa Ibrani. Yada digunakan untuk menunjuk pada mengenal. Tapi yada ini juga digunakan dalam konteks hubungan seksual suami istri, hubungan intim. Jadi yada ini mengenal dalam artian mengenal secara luar dan dalam, mengenal secara utuh, ya. Mengenal secara pribadi, mengenal secara intim. Jadi bisa saja yang dimaksud tidak mengenal Yesus karena kedua murid ini tidak bisa mengenal secara dekat, secara dalam, secara intim. Karena tidak terjadi atau belum terjadi hubungan spiritual yang intim dengan Yesus. Sehingga mereka tidak mengenal Yesus. Tidak terjadi yada antara kedua murid dengan Yesus. Menarik sekali, luar biasa, saudara-saudara, kata-kata yang digunakan oleh penulis Injil Lukas, saudara-saudara. Kita lanjut lagi dengan struktur teks ini. Pada ayat 17 sampai dengan ayat 27, Yesus bercakap-cakap dengan kedua murid. Kemudian ayat 17 ada gambaran kekecewaan para murid. Ayat 18, peristiwa kematian Yesus terkonfirmasi sebagai peristiwa yang telah menggemparkan seluruh Yerusalem. Karena itu menjadi terkejut kalau Yesus yang dianggap orang asing itu tidak mengetahui berita itu. Ya. Ayat 19 sampai ayat 21, Kleopas menceritakan siapa Yesus dan apa yang menimpa dia. Jadi tahu sekali Kleopas bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi. Kemudian yang kedua, Kleopas tahu betul siapa Yesus dari sudut pandang perjanjian lama, tapi sebatas nabi dalam konteks mesianik politik. Itu ya, saudara-saudara. Nah, ayat 20, gambaran kekecewaan itu nampak jelas. Ayat 20 ya, tentang kegagalan Yesus yang mereka harapkan akan menjadi pembebas, gitu ya. Karena Yesus dikatakan pada akhirnya mati oleh para pemimpin. Nah, ayat yang ke-22
sampai dengan ayat 23 dan 23 berita tentang kebangkitan Yesus itu telah terdengar, disampaikan, dan ayat 24a semakin terdengar karena dikonfirmasi ulang oleh para murid yang lain atau saudara-saudara yang lain setelah para perempuan. Akan tetapi dua pembawa berita dari kelompok perempuan dan kelompok murid atau saudara-saudara yang lain, bayangkan saudara-saudara, dua pemberi informasi tidak kemudian membawa mereka termasuk kedua murid ini atau terutama kedua murid ini percaya dengan berita itu bahwa Yesus benar-benar bangkit. Itu yang kemudian di counter oleh Yesus. Dia benar-benar marah kepada mereka karena mereka tidak mampu memahami itu, saudara-saudara. Sehingga ayat 25 Yesus berkata, "Hai kamu orang bodoh." Ya, bayangkan kata-kata ini saudara-saudara. Hai kamu orang bodoh. Bodoh karena tidak tahu kitab suci menceritakan tentang itu. Hanya tahu tapi tidak mengerti. Bodoh karena tidak memahami Yesus yang adalah Mesias yang sesungguhnya. Mesias yang telah bersama mereka dalam pelayanan sebelum dia meninggal, sebelum dia wafat. Mesias yang melakukan mujizat-mujizat besar itu, dialah Mesias. Itu yang harus mati dan bangkit. Ya, itu yang dikatakan bodoh. Dan kemudian bodoh karena apa? Betapa lambannya hatimu percaya. Artinya para murid terlalu dikuasai oleh pengetahuan, oleh kecerdasan intelektual, oleh pemahaman atau oleh pengetahuan-pengetahuan tekstual tertulis tentang Yesus, tapi tidak percaya. Iman mereka tidak bergerak di situ. Tidak bergerak sama sekali, saudara-saudara. Ayat 26, Yesus menegaskan tentang itu, dan 27 juga Yesus menjelaskan secara menyeluruh, artinya bahwa untuk mengetahui, mengenal, dan kemudian percaya, memang dalam konfirmasi ini Lukas mau mengatakan bahwa penting untuk membaca kitab suci secara keseluruhan, tidak boleh parsial. Kitab suci itu harus dimengerti secara keseluruhan. Ya, karena nubuatan-nubuatan, informasi-informasi, ya, pandangan-pandangan para nabi itu harus dilihat secara utuh, baru bisa mengerti Yesus sebagai Mesias. Ayat 28 adalah kelanjutan kisah perjalanan. Ayat 29 mereka tiba di desa dan Yesus diminta untuk tinggal. Yesus diminta untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ya, karena hari sudah mulai malam dan Yesus akhirnya mampir juga, tapi sedikit menguji keikhlasan mereka, keseriusan mereka. Dia seakan-akan mau meneruskan perjalanan. Pada ayat 30, perhatikan ayat 30, Yesus duduk masuk dalam rumah dan memecah-mecah roti. Di situ setelah Yesus melakukan proses simbolik yang akan mengingatkan mereka bahwa Yesus adalah Dia yang sedang di depan mereka, melalui peristiwa yang pernah mereka alami bersama, melalui peristiwa yang telah diajarkan Yesus kepada para murid tentang perjamuan, untuk mengingat kematian Yesus melalui pemecahan roti dan mengucap berkat, dan juga hal itu sekaligus mengingatkan mereka tentang Yesus yang melakukan keajaiban, memberi makan 5.000 orang, ya, melalui 5 roti dan 2 ikan. Yesus yang selalu mengucap berkat, yang selalu memberikan simbol dengan memecah-mecah roti, mengucap berkat, mengingatkan mereka bahwa Dia adalah Yesus. Itu secara kasat mata. Tetapi ada energi yang tidak kita pahami di sana, ada pendekatan spiritual yang kita tidak pahami di sana, ada kekuatan supranatural yang kita tidak pahami di sana, yang membawa mereka pada akhirnya, yang menyelubungi mata mereka, akhirnya terbuka dan mereka bisa mengenal siapa Yesus. Lebih daripada itu kita tidak bisa menjelaskan lagi saudara-saudara tentang hal itu. Dan ayat 30, ayat yang ke-32, ada satu ungkapan yang menarik. Mereka mengatakan begini, bukankah hati kita berkobar-kobar? Jadi selama Yesus menyampaikan firman dalam perjalanan, kekuatan firman itu tetap menusuk hati, membuat ada sebuah gairah hidup, berkobar-kobar. Itu menarik juga saudara-saudara. Ayat 33 dan sampai ayat 35, pencerahan terjadi. Utamanya penyataan diri Yesus. Yesus yang bangkit, menyatakan diri. Karena itu tiba-tiba dia menghilang. Artinya para murid benar-benar membutuhkan kesiapan untuk betul-betul Yesus ada dan bersama-sama dalam seluruh kehidupan mereka. Tetapi yang pada intinya bahwa peristiwa itu telah membawa pencerahan, ayat 33, ayat 35, dan memberi harapan baru, memberi semangat dan keberanian, sehingga mereka langsung kembali. Karena ayat bilang segera kembali ke Yerusalem. Kemana? Ke tempat yang seharusnya Yesus menghendaki mereka. Untuk apa? Bersekutu, berkumpul bersama dengan jemaat. Tidak boleh menjauhi persekutuan, harus berkumpul kembali. Karena dari sana juga ada pemberitaan, dari sana ada pengutusan, dari sana ada pemberitaan Injil. Dan memberitakan Injil itu adalah satu kewajiban. Mereka kembali dan memberi kesaksian tentang Yesus yang bangkit itu. Luar biasa saudara-saudara.
paparan-paparan yang disampaikan oleh nulis Injil Lukas ini dalam perjalanan Emmaus itu. Nah, itulah kira-kira beberapa ulasan teks yang boleh saya katakan, pendekatan hermeneutik yang boleh saya sampaikan bagi kita semua. Nah, mari kita masuk dalam renungan kehidupan. Kita akan melihat pesan-pesan firman atau pesan teks dalam bacaan kita ini untuk kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai apa yang akan kita lakukan ketika kita merasa seakan-akan Tuhan tidak bisa lagi menolong kita. Ini menjadi pertanyaan yang menarik. Apakah kita akan menjadi sama dengan kedua murid? Melarikan diri, menjauhi persekutuan, tidak bergabung dalam persekutuan beribadah, kembali ke jalan hidup yang lama? Atau apa? Atau kita akan tetap tinggal seperti para murid yang lain tinggal di Yerusalem, tetap tinggal sekalipun dalam keputusasaan, tinggal untuk menantikan penyataan Allah, menantikan penyataan Kristus, menunggu pertolongan, jawaban dari Tuhan, dan tetap setia dalam persekutuan. Apa yang akan kita lakukan? Saya tidak tahu. Di antara kita mungkin ada yang pernah mengalami situasi seperti yang dialami oleh kedua murid ini, Kleopas dan rekannya, saudara-saudara. Kalau tadi kita melihat ada yang menghalangi mata dua murid, sekarang pertanyaannya, apa yang menghalangi mata Anda? Apa yang sering kali atau kadang kala menghalangi mata kita? Atau mungkin ada di antara saudara-saudara, Bapak Ibu, yang hari ini saat mendengarkan firman Tuhan ini, juga matanya, mata Bapak Ibu sedang tidak bisa mengenal Yesus. Pertanyaannya, apa kira-kira yang sedang menghalangi mata saudara-saudara? Sekarang atau pernah terjadi? Apakah karena kebodohan? Karena tidak percaya Dia benar-benar yang maha kuasa, maha hadir, Dia yang bangkit, Dia yang hidup, Dia adalah kehidupan itu sendiri. Atau jangan-jangan yang menghalangi kita hanya karena atau sesuatu yang menghalangi mata kita karena kita beragama hanya untuk mendapatkan keuntungan jasmani. Seperti kedua murid. Mereka hanya mengharapkan Yesus dari sudut pandang kepentingan politik saja untuk membebaskan mereka. Itu memang perlu juga, tapi bukan itu prioritas utama kebangkitan Yesus atau kedatangan Yesus. Dan itu juga bukan prioritas utama menjadi orang Kristen. Bukan hanya demi mendapatkan keuntungan-keuntungan jasmani, demi pemenuhan kebutuhan jasmani. Bukan hanya untuk itu, saudara-saudara. Ya, walaupun kita tahu bersama banyak juga orang beragama yang demikian. Memanfaatkan agama untuk kepentingan pribadi. Memanfaatkan agama sebagai ladang bisnis. Bahkan tidak jarang juga pelayanan firman dijadikan alat bisnis. Tidak jarang juga menggunakan dan memanfaatkan jabatan-jabatan gerejawi juga sebagai alat ladang bisnis, ladang kepentingan pribadi. Ya, saya sudah berkali-kali katakan, jangan sekali-kali memanfaatkan jabatan gerejawi, jubah pelayanan, simbol-simbol pelayanan gerejawi untuk kepentingan mengumpulkan kekayaan duniawi. Sangat tidak boleh. Ya. Saudara tidak akan bisa mengenal Yesus dengan benar kalau agama dijadikan sebagai alat untuk memperalat Yesus. Agama dijadikan sebagai alat untuk memeras Yesus yang punya belas kasih yang tidak terbatas itu. Saudara. Ya. Yang ketiga, atau justru ini yang sangat, kalau saya menggelikan sekali, ini sangat mengerikan. Jangan-jangan yang menghalangi mata kita adalah karena Tuhan sendiri tidak mau mengenal, tidak mengizinkan kita mengenal Dia. Dalam situasi tertentu saat kita membutuhkan Tuhan, saat kita ingin menjumpai Tuhan, kita sudah doa berkali-kali, kita sudah puasa, bahkan kita sudah melakukan amal kebajikan. Karena kita punya kebutuhan, kita ingin mendapat jawaban dari Tuhan. Kita ingin menjumpai Dia.
tapi tak kunjung dijumpai. Kita berusaha mencari inspirasi. Di mana Tuhan? Kita melakukan perenungan, meditasi untuk mengenal Yesus, mengenal kehadirannya. Di mana Dia? Bagaimana caranya hadir? Seperti apa bahwa Dia sudah hadir? Kita tidak bisa mengenal itu karena memang Yesus menghalangi kita untuk dapat mengenal Dia. Kenapa? Karena ada persoalan dalam hati dan pikiran kita. Kenapa? Ada persoalan spiritual dalam hidup kita. Ada iman yang kandas, yang tidak bergerak. Ada kesalahpahaman dalam dunia pengetahuan Alkitab kita. Ada kesalahan dalam pelayanan kita. Ada kekeliruan dalam jabatan-jabatan gerejawi. Dan ada juga kesalahan-kesalahan fatal dalam dunia hidup kita sendiri. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai pejabat publik, sebagai pejabat pemerintahan. Ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Saya tidak tahu. Dalam perenungan ini juga kita mendapatkan pelajaran penting bahwa firman Tuhan bukan sebatas kata-kata bijak, sejarah, motivasi, informasi supranatural, pengetahuan tentang Tuhan dan kebesaran kuasa-Nya. Seperti perenungan kita pada beberapa minggu yang lalu bahwa Paulus tidak menyampaikan firman dengan berdasarkan keindahan kata-kata hikmat. Tetapi pemberitaan firman yang disertai dengan kuasa Tuhan. Sehingga sekalipun kata-kata tidak terdengar indah, tapi mengubahkan, membawa pencerahan, dan menghidupkan. Karena itu, belajar firman Tuhan bukan tentang menghafal saja. Mengetahui sumber-sumbernya, sumber sejarahnya, dan lain sebagainya, saudara-saudara. Firman Tuhan tidak bisa dipisahkan dengan iman. Mendengar harus beriman. Berkata tentang firman harus beriman. Mempraktekkan firman Tuhan harus beriman. Dan dalam konteks perenungan kita ini juga, ini menjadi teguran keras bagi setiap pengkhotbah, termasuk saya. Teguran keras bagi setiap orang yang merasa pintar dalam hal menjelaskan firman Tuhan. Jangan-jangan ada di antara para pengkhotbah, ada di antara para mereka yang merasa pintar menjelaskan firman Tuhan, justru tidak percaya dengan apa yang sebenarnya terkandung di dalam firman tentang keberadaan Allah, kenyataan Allah, kedatangan Allah, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tentang kematian, tentang kebangkitannya. Jangan-jangan tidak percaya, tapi hanya menggunakan itu sebagai sarana, sebagai media, sebagai sebagai konsumsi publik saja, supaya kita mendapat panggung di dunia ini, mendapat panggung di gereja. Jangan-jangan ada di antara kita yang sedemikian luar biasanya nampak dipakai Tuhan, berkhotbah di mana-mana, nampak luar biasa sebagai pemberita Injil, dengan khotbah-khotbah yang wow begitu. Tapi sayang sekali, hanya yang mendengarkan saja yang justru mendapatkan kekuatan dan pembaharuan, karena mereka percaya dengan apa yang kita khotbahkan. Tapi yang mengerikan justru kalau sampai yang mengkhotbahkan itu justru tidak diubahkan. Semakin lama, semakin banyak berkhotbah, tapi justru hidup dalam kepahitan, kebohongan, hidup dalam keserakahan, ketamakan, hidup dalam ketidakadilan, hidup dalam memanfaatkan ketulusan orang lain, hidup dalam ketidakpekaan dengan kondisi jemaat, hidup dalam ketidakpekaan dengan kondisi sosial. Menjadi pertanyaan. Karena Yesus hadir dalam kepekaan-kepekaan itu. Itu yang juga disampaikan dalam Injil Lukas, saudara-saudara. Nah, kita belajar juga dari Yesus dalam cerita ke Emmaus ini. Yesus siap dicela. Dan dia siap, dia menerima itu.
Supaya apa? Dia punya kesempatan untuk memberitakan firman. Atau dengan kata lain, jika kita mau memberitakan firman, harus siap dicela. Jika kita mau menceritakan firman, memberitakan firman, kita harus siap pertama-tama ditolak. Kita harus siap untuk tidak diterima kehadiran kita. Kita harus siap untuk kemudian disebut sebagai orang asing. Hanya kita, mungkin para hamba Tuhan pernah mengalami itu, situasi itu, kita hadir, jumpai jemaat, tapi kita tidak dikenal. Dalam artian bahwa sebagai pemberita Injil kita tidak dihargai. Sebagai pendeta, kita sudah memberitakan dengan maksud memberitakan Injil yang tulus, dengan maksud memberitakan firman secara baik, untuk memberikan pencerahan, memberikan jalan keluar, menuntun kehidupan, tapi ya, mereka merendahkan kita, mereka mengejek kita sebagai hamba Tuhan, mereka berkata-kata yang tidak baik kepada kita sebagai hamba Tuhan. Harus siap. Kita harus menerima itu. Yang penting firman Tuhan dapat disampaikan. Nah, Kleopas merasa lebih tahu. Nah, di sini juga penting. Padahal sesungguhnya dia tidak lebih tahu dari Yesus. Nah, saudara-saudara begini, jangan-jangan ada di antara kita yang merasa lebih tahu firman Tuhan, tapi justru sebenarnya kita tidak tahu. Maksudnya begini, kita merasa lebih tahu firman, tapi kita tidak mengerti firman. Kita banyak bicara tentang firman, padahal kita tidak tahu apa yang sedang kita sampaikan. Ya, tidak ada ubahnya dengan pidato-pidato saja. Bukan tentang penyampaian firman, tapi pidato-pidato biasa saja. Atau tentang ceramah-ceramah hikmat. Ya, mungkin seperti itu saja. Saudara, terjadi pada Kleopas. Dia merasa lebih tahu. Tapi Yesus katakan, bodoh. So bicara panjang lebar tentang firman Tuhan, seakan-akan tahu padahal tidak mengerti. Karena itu Yesus katakan bodoh. Luar biasa, saudara-saudara. Jangan jadi seperti itu. Jangan merasa tahu, merasa hebat, merasa pintar, padahal tidak tahu apa-apa. Ini menarik sekali, saudara-saudara. Menarik sekali. Yesus menempatkan diri sebagai, dan mau betul-betul membuat Kleopas dan rekannya itu sadar bahwa jangan engkau menggurui Tuhanmu. Banyak orang Kristen, ya barangkali ada hamba Tuhan juga yang sudah merasa bahwa kalau orang Manado bilang dalam bahasa Patorang, kurang dia lebih pandai dengan Tuhan. Ya, so doktor, so profesor, so rasa lebih hebat dari Tuhan. Sehingga waktu Tuhan mau menyampaikan firman, dia bilang kita kok lebih tahu. Pada saat Yesus hendak menyampaikan kebenaran dengan caranya, hamba Tuhan atau orang Kristen menutup diri dengan seakan-akan lebih tahu. Menjadi buta dengan pengetahuan. Menjadi buta karena merasa bahwa menjadi Kristen dan menjadi memahami firman hanya dari buku-buku teologi, pendapat para ahli saja. Dia lupa bahwa untuk memahami firman, Yesus harus diizinkan hadir dalam kehidupannya. Dia lupa untuk mengerti kebenaran. Yesus harus ada di dalam dirinya. Yesus harus hadir sebagai pribadi yang hidup, sebagai Tuhan yang berkuasa. Sudah luar biasa. Kebangkitan Yesus dalam peristiwa penampakan ini, saudara-saudara, adalah sebuah pernyataan yang luar biasa juga bahwa Yesus adalah pribadi yang benar-benar peduli. Dia tahu arah perjalanan Kleopas dan rekannya dari Yerusalem. Dia tahu Yesus yang berada di Yerusalem, dalam kehadirannya di Yerusalem, hadir dalam perjalanan menuju ke Emmaus, karena ada dua murid yang sedang menuju kembali untuk 100% kembali lagi pada kehidupannya yang lama, kampungnya yang lama, sebelum mereka ikut Yesus sebelum kematiannya. Yesus menjangkau mereka. Yesus tahu di mana mereka berada. Dan Yesus hadir di situ, memberikan pencerahan, memberi penguatan, memberi keberanian, memberi penghiburan. Yesus peduli. Yesus yang bangkit adalah dia yang peduli. Dia yang mengerti. Dan dia adalah pribadi yang mau siap berjalan bersama. Jadi jangan kita menganggap bahwa dalam perjalanan hidup ini ketika kita merasa susah, berpersoalan, terbeban berat, kita merasa bahwa Yesus tidak ada. Padahal dia berjalan bersama. Dia adalah Allah yang peduli. Luar biasa. Dia mau berjalan bersama di saat kita dalam pergumulan berat.
Dia tidak akan meninggalkan kita dalam pergumulan berat. Sekalipun kadang-kadang saat dia hadir kita tidak mengenal dia. Saat dia hadir dengan caranya kita tidak mengenal bahwa pertolongan yang terjadi itu datangnya dari Tuhan. Kita tidak mengenal kadangkala bahwa di saat kita terpuruk dan dipulihkan hidup kita. Saat ekonomi kita benar-benar jatuh, Tuhan pulihkan, Tuhan angkat kita. Jabatan kita pernah jatuh, diangkat kembali oleh Tuhan. Pelayanan kita pernah redup, kemudian Tuhan buat itu kembali luar biasa. Kita tidak mengenal bahwa itu semua terjadi karena Tuhan. Kita tidak mengenal bahwa Tuhan pernah hadir dengan cara-cara yang ajaib, menolong kita, menyelamatkan kita, membawa kita kembali. Kita tidak mengenal bahwa dia bersama-sama dengan kita dalam hidup ini. Saudara-saudara punya keluarga rumah tangga yang seakan-akan hancur, seakan-akan tidak ada harapan, seakan-akan suami, istri tidak ada harapan, tidak bisa rujuk, anak-anak dalam situasi dan kondisi yang sudah sangat parah sekali, rumah tangga yang di ujung kehancuran, seperti tidak ada harapan. Berdoa, saudara seakan-akan tidak merasakan Yesus hadir. Padahal dia ada bersama-sama. Karena dia hadir di tengah-tengah kedua orang ini, kedua murid ini. Berarti dia hadir juga dalam hidup saudara. Mungkin saudara yang sedang mendengarkan khotbah ini dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan tidak berdaya, dalam keadaan putus asa. Saudara yang sedang mendengarkan khotbah ini barangkali saat ini pun saudara tidak mengenal Yesus sedang ada di antara saudara. Sedang bersama saudara. Yesus sedang berbicara dengan saudara. Kembali, kenapa saudara tidak bisa mengenal? Dia sedang menolong saudara. Dia sedang bersama dengan saudara saat ini. Karena dia peduli, saudara-saudara. Jadi luar biasa. Yesus yang bangkit mau menyatakan dirinya. Dia mau hadir di tengah-tengah orang percaya. Dia mau menyatakan dirinya bahwa dia tidak lupa dengan kita. Yang justru mau mengingatkan bahwa kita justru yang seringkali lupa dengan dia. Kehadirannya menyatakan bahwa benar-benar dia mengasihi kita. Kemudian dari bacaan ini juga kita belajar catatan yang menarik saudara-saudara, bahwa ada pesan yang luar biasa bahwa Yesus ingin dikenal sebagai anak manusia yang mati dan Mesias yang bangkit. Yesus ingin dikenal sebagai Allah yang menjadi manusia. Yesus ingin dikenal bahwa betul-betul karya selamat itu harus terjadi dalam proses itu, saudara-saudara. Bahwa itulah tujuan kedatangannya. Bahwa dengan kematian Yesus terjadi penyelamatan atau keselamatan yang besar. Bahwa dia peduli secara utuh, bukan hanya tentang kepentingan politik seperti kedua murid, tapi secara utuh. Yesus ingin dikenal secara pribadi, bukan dikenal dari sudut pandang tradisi gereja, teologi gereja, doktrin gereja, dogma-dogma. Dia tidak ingin dikenal hanya sebatas pengetahuan filsafat. Tidak ingin dikenal hanya sebatas pengetahuan-pengetahuan agamawi saja. Dari informasi, dari pengetahuan-pengetahuan teks tertulis. Seperti para ahli Taurat yang menghafal firman Tuhan dan menguasainya sedemikian rupa. Tapi mereka hanya menjadikan firman itu sebagai beban. Hukum Taurat itu hanya dijadikan beban kepada jemaat. Karena itu Yesus disebut sebagai firman yang hidup, firman yang menjadi manusia. Firman yang tidak hanya sebatas kata-kata, tapi firman yang ada dan hadir. Firman yang benar-benar hidup dan mau tinggal di dalam kita. Firman yang tidak hanya tinggal di atas lembaran-lembaran kertas seperti ini, tertulis di lembaran kertas. Tapi firman ini diinginkan Yesus untuk firman ini masuk di dalam hidup kita. Bukan kertas ini masuk dalam diri kita, bukan kata-kata kertas ini yang masuk, tapi dia mau firman ini, firman yang menjadi manusia itu, ya, firman yang adalah Yesus itu, dia mau dianya itu hadir di dalam kita melalui percaya, melalui iman, melalui menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara-saudara. Luar biasa Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan saudara-saudara kita juga belajar dari bagian Alkitab ini bahwa berjalan bersama itu penting dikala kita dalam keadaan putus asa, kecewa, kehilangan pengharapan. Jangan sekali-sekali berjalan sendiri.
Karena kita akan dekat dengan godaan-godaan setan. Yang kedua, berjalan bersama itu dalam keadaan kondisi kecewa, putus asa, dalam situasi apapun kita, penting sekali untuk tetap membicarakan firman. Atau tetap menghadirkan firman Tuhan dalam perjalanan hidup yang dalam keadaan terpuruk itu. Dalam keadaan tidak berdaya itu. Kedua murid membicarakan firman sepanjang perjalanan. Dan ini asumsi saya, itulah yang kemudian membawa mereka juga tidak terseret pada kendali emosi yang hitam atau emosi yang gelap, emosi yang ditekan oleh karena persoalan hidup. Karena apa? Yesus hadir sebagai orang asing dan bertanya, mungkin ya banyak bicara tentang itu seperti orang yang tidak tahu peristiwa yang terjadi, padahal mereka sedang terpukul dengan peristiwa itu. Seharusnya mereka sangat emosi, ya kalau boleh katakan mereka mungkin akan marah. Yesus sebagai orang asing di tengah perjalanan yang tidak ada orang lain, bisa saja seperti itu. Di jalan yang sepi, kalau mereka terbawa emosi, bisa saja mereka menghajar Yesus habis-habisan. Karena sudah dalam keadaan begitu, masih ada orang yang tidak tahu, masih banyak bicara, banyak tanya. Tapi karena mereka membicarakan firman, mereka tidak tertekan atau terseret oleh emosi itu. Tapi mereka menerima Yesus dalam perjalanan dan bersama-sama. Jadi penting sekali saudara-saudara untuk tetap membicarakan firman. Karena pikiran yang dikendalikan oleh firman Tuhan akan menuntun seseorang untuk jauh dari pikiran-pikiran yang jahat. Sekali lagi, pikiran yang dituntun oleh terang firman Tuhan akan menjauhkan seseorang dari niat-niat yang jahat. Banyak orang pada akhirnya bunuh diri, melakukan kejahatan di atas kejahatan. Karena saat dalam terpuruk tidak berdaya, justru mereka tidak mau mendengar firman. Lari ke diskotik, lari ke minuman keras, lari ke pesta seks, lari ke narkoba. Seharusnya lari ke firman Tuhan. Supaya hati dan pikiran dituntun. Dalam persoalan hidup, kalau lari pada hal-hal yang justru menjauhi firman Tuhan, ya, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, akan menyeret saudara-saudara jatuh ke dalam dosa. Ya, kepahitan itu berbahaya sekali. Hati dan pikiran menjadi gelap, disitulah iblis masuk dengan caranya. Sehingga menyeret kita mengikuti kehendaknya iblis itu, bukan kehendak Tuhan. Tapi kalau hati dan pikiran dituntun oleh kebenaran firman Tuhan, sesulit apapun hidup saudara, saudara akan dituntun oleh kebenaran untuk tidak jatuh ke dalam dosa, sebaliknya mendapatkan jalan keluar, dan saudara akan kembali ke jalan yang benar. Yang terakhir saudara-saudara, kita banyak kali mendengarkan suara Tuhan dalam hidup ini, tapi kita tidak mengenal suara itu. Kita banyak kali mendengarkan suara Tuhan, tapi kita tidak peduli dengan suara itu. Kita pada waktu mendengar suara Tuhan, kita sedang berkobar-kobar. Tapi kita tidak mempedulikan suara itu. Kita hanya mendengar saja. Tapi tidak mau melangkah bahwa itu adalah Tuhan. Tidak mau melangkah, tidak mau menerima bahwa Tuhan sedang berada bersama, sedang menolong kita. Ya. Karena itu saudara-saudara, saat kita mendengar suara Tuhan yang berbicara lewat firman-Nya, maka izinkanlah Tuhan hadir. Sekali lagi, saat kita mendengar suara Tuhan yang berbicara lewat firman-Nya, maka kita harus mengizinkan Tuhan untuk hadir dalam hidup kita. Kita harus mengizinkan Dia masuk menempati ruang kehidupan kita dan bertakhta di dalam hati kita. Kita lihat apa yang terjadi ketika kita mengizinkan Yesus, Tuhan, hadir dalam kehidupan kita. Kita melangkah pada bagian yang paling terakhir. Keajaiban terjadi saat Yesus diizinkan hadir. Murid-murid mengizinkan Dia masuk dalam hidup mereka. Makan bersama, terjadi keajaiban. Di saat Yesus hadir di tengah-tengah kehidupan para murid, makan bersama, terjadi tanda keajaiban di sana, maka mereka mengenal Yesus. Ada solusi terjadi, ada jalan keluar, ada pencerahan terjadi saat Yesus hadir dalam kehidupan kita. Ada jalan keluar, sekali lagi, ada keajaiban, ada pencerahan terjadi saat Yesus hadir dalam kehidupan kita. Dan kita yang telah menerima pertolongan dari Tuhan secara ajaib itu, telah mengenal Dia secara luar biasa lewat tanda, lewat kehadirannya, lewat pencerahan yang dihadirkan,
maka kita tidak boleh egois. Kita harus memberitakan firman Tuhan. Kita harus menjadi saksi-saksi Kristus bahwa Dia adalah Tuhan, Dia bangkit, Dia penyelamat kita, Dia adalah Allah yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu pada kesempatan ini. Akan menjadi perenungan bersama kami, terutama Gereja Masih Injili di Minahasa, dalam perenungan untuk pembahasan MTPJ pada minggu yang akan berjalan ke depan ini. Karena itu, tolonglah biarlah kebenaran firman yang telah kami percakapkan, kami renungkan bersama, akan menjadi berkat dalam hidup kami, menjadi berkat dalam pelayanan Gereja Masih Injili di Minahasa, menjadi berkat bagi kehidupan banyak orang yang mau terbuka hati untuk menerima firman Tuhan dengan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Amin. Demikianlah saudara-saudara, kebenaran firman Tuhan yang boleh saya sampaikan pada hari ini. Saya berharap ini menjadi berkat bagi kita semua dan tetaplah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sampai jumpa dalam video khotbah saya selanjutnya, dan mohon dukungan dari saudara-saudara, bukan untuk kepentingan bisnis, tapi dukungan supaya channel ini tetap berkembang, supaya saya punya katakanlah punya hal yang cukup untuk menopang channel ini supaya tetap berkembang dalam khotbah-khotbah atau renungan-renungan singkat ke depan, ketika channel ini semakin berkembang, semakin menjangkau banyak jiwa dan menjadi berkat bagi banyak orang demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Sola Gracia.